Recording in progress. Oke. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan teman-teman semua bahwa kita ada trading deposit contest ya. Jadi, teman-teman, kalau teman-teman bisa ikuti, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman ikuti kan itu buat kebaikan teman-teman sendiri. Teman-teman bisa dapatkan hadiah dari saya. Oke? Tapi saya hanya mengingatkan saja sih, saya tidak memaksa teman-teman untuk deposit, tapi silakan disesuaikan dengan kemampuan diri masing-masing. Oke? Di sini ada yang sudah pernah menang nggak deposit kontes? Ada yang mendapat 1 juta rupiah nggak? Pernah nggak? Ada yang pernah dapat nggak? Ah, belum. Oke, nggak apa-apa. Slow. Nggak apa-apa. Saya hanya mengingatkan kalau teman-teman punya, silakan teman-teman lakukan. Jika tidak, tidak ada masalah. Tenang, slow. Tadi ada yang bilang MC ya, mana tadi? Nah, Mas Rian, aku kemarin kena MC akibat nekat ingin mahir. Mbak atau Mas Regi ini, saran saya kalau masih belajar, sebaiknya sih jangan open posisi di akun live ya. Kalau maupun sebaiknya batasi open posisi hanya 0,01. Sebaiknya teman-teman open posisi belajar di akun demo dulu, nggak apa-apa. Belajar di akun demo, kemudian kalau mau profit bisa ikut sinyal dulu. Nanti kalau teman-teman sudah merasa pede, baru kemudian teman-teman trading di akun live dengan lot yang baik. Ya, bukan lot gajah teman-teman ya, tapi dengan money management yang baik. Tetap harus belajar money management. Oke, malam hari ini kita belajar, kita akan lanjuti ya kemarin ya, market structure. Saya juga pernah MC di sebelah copy trade. Oke, jangan diulangi ya teman-teman ya. Saya selalu bilang kan MC itu tidak wajar teman-teman. MC itu tidak wajar. MC adalah tanda teman-teman belum siap untuk terjun ke dunia trading. Kalau teman-teman masih MC, sebaiknya teman-teman evaluasi lagi. Stop dulu trading. Seminggu, 2 minggu, sebulan, is okay. Karena MC itu tidak wajar, teman-teman. MC itu tidak wajar. MC itu sebuah kesalahan. Ya. Kemudian, nih, Bang Rian, pengalaman trading sudah berapa lama dan seperti apa yang sampai bisa seperti sekarang? Oke. Kebetulan saya sudah trading sekitar 5 tahun. Ya. Nah, saya belajar itu ya sama kayak teman-teman, belajar dari ikut-ikut sinyal, kemudian nonton YouTube, kemudian saya kebetulan mendapatkan pemahaman yang baik ya, teman-teman, bahwa di trading itu kita harus butuh sistem. Di trading itu kita harus butuh yang namanya money management. Dan di trading kita harus bisa untuk disiplin menjalankan sistem kita. 3 hal itu yang bisa membuat teman-teman akan survive di trading ini. Ya, akhirnya saya melakukan coba-coba, backtesting, analisa chart, dan menemukan teknik yang sekarang saya pakai. Oke, dan juga berbagai macam ilmu yang saya sharing kepada teman-teman dari awal sampai pada hari ini, ya, teman-teman. Saya juga belajar yang namanya smart money concept. Saya juga belajar yang namanya trading dengan supply demand, support resistance, trend line, chart pattern, candlestick pattern, semua sudah saya lewati, ya. Tapi sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman bisa memilih, sebaiknya teman-teman tidak menghabiskan waktu untuk belajar semua metode. Seperti yang saya bilang ya, belajar metode hanya membuat kita makin tua, bukan makin kaya. Jadi sebaiknya teman-teman, gak apa-apa kalau teman-teman masih awal-awal pengen belajar, is okay. Tapi maksud saya adalah, jangan selalu mencari-cari metode. Cukup kalau teman-teman merasa nyaman dengan metode ini, sesuai dengan cara trading seperti ini, bisa fit in ke lifestyle teman-teman masing-masing, maka saran saya teman-teman lakukan backtesting untuk metode tersebut, dan jika sudah merasa nyaman dengan win rate-nya, dengan probabilitasnya, dengan risk reward-nya, maka teman-teman stick ke plan tersebut. Jangan berubah. Kecuali, teman-teman ya, teman-teman merasa belum cocok dengan probabilitasnya, belum cocok dengan risk reward-nya, belum nyaman, maka teman-teman boleh untuk melakukan modifikasi sedikit. Tapi saran saya, sebaiknya teman-teman stick ke satu trading plan system. Jangan berubah-ubah. Hari ini komentar ini, besok komentar itu. Hari ini pakai stokastik, besok pakai Bollinger Band.
besok pakai EMA, besok pakai supply demand, besok pakai candlestick pattern. Jangan seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman akan tidak mendapatkan hasil yang konsisten. Karena jika teman-teman ingin memiliki hasil yang konsisten, maka action teman-teman harus konsisten. Dalam artian, sistem trade teman-teman harus konsisten, kemudian money management harus konsisten, semuanya harus konsisten teman-teman. Karena di trading ini tidak trading ini bukan sprint teman-teman ya, bukan lomba lari sprint, tapi adalah lari maraton, lari jarak jauh. Buat apa teman-teman bisa sprint 100 meter dalam waktu 2 detik, tapi setelah itu teman-teman langsung pingsan. Lebih baik teman-teman lari pelan-pelan, tapi konsisten. Terus, tidak pernah capek. Itulah yang terjadi teman-teman. Kalau teman-teman punya sistem yang baik, teman-teman punya money management, punya disiplin, maka teman-teman bisa konsisten teman-teman. Saya kasih tahu teman-teman ya, 5% aja sebulan, itu teman-teman bisa compounding dengan sangat mengerikan, tahu nggak? Teman-teman kalau nggak percaya, teman-teman boleh Google lah. Kalau teman-teman compounding dari $100, itu 5% sebulan, teman-teman pasti tidak akan butuh waktu lama untuk menjadi miliarder. Paling setahun, 2 tahun, sudah jadi miliarder. Apalagi kalau teman-teman lakukan $100, terus teman-teman tambah terus modalnya, dan ditambah konsisten $5. Sorry, 5% per bulan. Wow. Mungkin hanya belum hitungan bulan, teman-teman bisa profit konsisten dan jadi ya financial financial freedom ya. Itu yang kita mau ya teman-teman sebagai seorang trader ya. Sorry, jadinya jadi ini ya, jadi banyak ngoceh jadinya ya. Akhirnya kita belajar. Oke, itu aja teman-teman. Saya harap teman-teman ocehan saya tadi bermanfaat ya. Oke, sekarang kita lanjut, bukan lanjut ya, kita mulai dari awal. Saya akan share screen sebuah whiteboard, teman-teman. Sebentar ya, whiteboard. Oke, oke teman-teman bisa lihat ya whiteboard saya. Market Structure 2.0 VIP. Oke teman-teman, jadi dalam Market Structure 2.0 VIP ini, hal yang paling penting itu adalah inducement. Inducement. Aduh, kok error nih? Bentar ya. Inducement. Teman-teman bisa lihat screen saya ya. Justru saya biasa MC. MC itu tidak normal teman-teman ya. Saya jelaskan sekali lagi. MC itu tidak normal. Dan jika teman-teman MC, maka sebaiknya teman-teman evaluasi kembali. Teman-teman sebaiknya take a break dari trading karena itu tidak normal. Ya, teman-teman take a break dulu, teman-teman evaluasi kembali apa yang salah, bangun kembali sistem trading teman-teman, dan jika teman-teman sudah siap, baru kembali. Oke, teman-teman, market ini tidak kemana-mana, market selalu ada. Oke, jangan buru-buru, ya teman-teman ya. Market itu selalu ada di situ, tidak pernah hilang. Kecuali hari Sabtu Minggu. Oke, inducement itu adalah penting. Inducement itu apa sih teman-teman? Inducement itu adalah sebuah umpan atau apa ya, mau bahasanya Indonesia yang baik ya, umpan untuk menarik perhatian.
Teman-teman, inducement itu seperti itu. Kenapa inducement menjadi penting di market structure yang saya bahas hari ini? Itu karena kita tahu bahwa kita trading melawan para big market, penguasa market, big boys. Mereka itu selalu mau untuk kita SL, teman-teman. Kenapa? Karena mereka butuh banyak uang untuk bisa menggerakkan market. Ya, aja jebakan, betul, bisa bilang jebakan. Nah, untuk sebuah market structure yang biasa, jika teman-teman melihat seperti ini, ada sebuah impulsif, kemudian korektif, kemudian impulsif lagi. Nah, di textbook teman-teman semua sekalian, structure itu kan seperti ini kan selalu kan. Ini adalah downtrend, ya kan? Kalau di buku-buku konvensional, orang bilang seperti ini downtrend. Tapi di real market, sangat jarang terjadi. Saya tidak bilang tidak pernah terjadi, teman-teman ya. Tapi sangat jarang terjadi seperti ini, betul? Yang adanya market itu seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan ini, nah, bisa ada seperti itu. Nah, kalau teman-teman melihat sebuah market seperti ini yang real terjadi, teman-teman akan bingung jika teman-teman tidak punya aturan baku atau rules untuk menggambar sebuah market structure. Makanya di sini saya berikan teman-teman, ini bukan sebagai, ini bukan hanya sebagai sebagai apa ya? Sebagai gambaran, tapi saya memberikan teman-teman sebuah rule, sebuah sistem untuk menggambar market structure, menggambar tren. Jadi teman-teman tidak akan bingung lagi jika teman-teman menemukan market seperti ini, downtrend atau uptrend nih. Nah, saya memberikan teman-teman sebuah gambaran atau rule yang jelas untuk menentukan apakah ini downtrend atau uptrend, di mana saya harus beli, di mana saya harus jual. Oke teman-teman. Nah, teman-teman lihat, waktu teman-teman belajar, sebagai peserta orang belajar, market structure yang biasa, maka mereka akan berpikir bahwa ini adalah batas saya melihat market ini adalah downtrend. Jika harga break ke atas ini, sorry, jauhan, break ke atas ini, maka saya akan mulai mencari buy di sekitar sini. Saya akan mulai mencari buy di sekitar sini. Tapi apa yang terjadi? Justru market akan continue down. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena institusi, para big money, sudah berhasil mengumpulkan stop loss di sini dan di sini. Kenapa? Karena di sini banyak orang sell, kemudian terkena stop loss. Stop loss dari sell itu kan buy ya teman-teman ya. Teman-teman harus paham dulu ya. Stop loss dari sell adalah buy. Ketika kita sell, ketika kita menjual, ketika kita mau stop loss ataupun TP, itu artinya kita membeli teman-teman. Teman-teman paham itu ya? Apa teman-teman belum paham? Ketika kita melakukan open posisi sell, ketika kita mau close posisi tersebut, berarti kita melakukan buy. Ketika kita melakukan posisi buy, ketika kita mau close posisi tersebut, mau SL atau TP, berarti kita melakukan posisi sell di situ. Betul ya? Nah, syukurlah teman-teman sudah paham ya. Ini buat teman-teman yang kurang paham aja, maksud saya itu. Biar kita sama-sama on the same page gitu. Kita sama-sama mengerti apa yang saya maksud. Jadi, di sini kan banyak orang sell di sini kan. Kok orang sell di sini, stop loss-nya akan berada di atas-atas ini. Kurang lebih seperti segini kan. Karena dia merasa ini ada downtrend, betul? Nah, market ke sini, dia sudah berhasil mengkolek semua stop loss di sini. Sudah stop loss semua. Ada banyak kali orang yang mau buy karena dia stop loss. Dan juga banyak orang yang membuy dengan berharap bahwa ini adalah breakout, betul? Ketika dia break sebuah resistance, maka kita sebagai breakout trader akan buy. Jadi di sini dapat SL dari para buyer, dapat juga SL dari para seller. Jadi double SL. Oke, dia akan collect SL dari para seller dulu di sini, collect semua. Kemudian dia turun, dia akan hantam semua SL dari para buyer.
dan juga para pembeli-pembeli yang di sini karena merasa ini adalah sudah uptrend, jadi banyak orang beli di sini, dia hantam semuanya, dia bawa ke bawah. Ini aktual yang terjadi di lapangan, ya teman-teman. Nah, makanya malam hari ini atau dari kemarin ya, saya sudah menjelaskan bahwa ini adalah kita sebut dengan inducement atau umpan, jebakan untuk kita para retail melakukan komposisi. Itulah sebaiknya kita punya rule untuk menggambar sebuah market structure sehingga kita tahu di mana kita harus jual dan di mana kita harus beli dengan meminimalisir kita menjadi mangsa. Ini teman-teman katanya, meminimalisir. Apakah dengan mengikuti ini kita akan 100% aman? Tidak juga. Karena apa teman-teman? Karena di atas institusi yang besar, ada institusi yang lebih besar lagi. Jadi sebenarnya di market itu saling memakan semuanya. Oke? Jadi kita hanya bisa meminimalisir. Sekali saya terangkan sejelas teman-teman ya. Teman-teman harus punya trading plan jelas. Kemudian harus punya money management. Dan 3, teman-teman harus disiplin jalankannya. Itu seperti tadi ya, teman-teman tadi kan SL tuh kita. Setelah kita fail kan. Nah, itulah yang terjadi. Itulah real kenyataan trading di market. Tidak ada yang 100%. Pasti pernah SL. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman harus punya ini. Saya tekankan sekali lagi, teman-teman harus punya ini. Malam ini saya berikan teman-teman metode. Ini adalah ini. Saya sudah pernah menjelaskan tentang manajemen. Jadi hanya disiplin ini yang teman-teman bisa lakukan ya. Lakukanlah disiplin ini teman-teman. Gimana cara kita bisa disiplin? Cara untuk bisa disiplin yaitu melakukan back test. Dan cara yang kedua adalah jangan ganti metode. Dalam artian, ketika teman-teman SL, teman-teman lihat grup sebelah. Profit tuh mereka. Saya SL hari ini mereka profit. Teman-teman ikut metode mereka. Teman-teman ikut sinyal mereka. Padahal di next trade-nya, metode teman-teman akan profit. Justru metode mereka yang akan SL. Jadi, teman-teman SL metode sendiri, pindah ke metode mereka, ternyata itu dari giliran mereka SL, teman-teman SL di sana. Jadi, teman-teman 2 kali SL. Itu yang terjadi kan. 2 ini teman-teman ya. Teman-teman harus backtest supaya bisa disiplin dan jangan ganti-ganti metode. Oke? Ini harus jelas teman-teman ya. Oke? Kita lanjut ke pelajaran teknikal ya. Ya dong, tahu. Saya udah pengalaman soalnya. Karena saya sudah melewati itu, teman-teman. Makanya saya mau teman-teman jangan mengalami seperti saya. Teman-teman, udah, percaya aja. Kalau teman-teman sudah punya sebuah trading plan yang jelas, udah, ikuti aja dulu. Ikuti aja dulu, teman-teman. Gak apa-apa itu. SL 1, 2, 3, 4 kali masih oke ya. SL beruntung maksud saya ya. Nanti teman-teman akan dapatkan TP-nya kok. Slow. Karena semua di dunia ini, di market forex ini semuanya probability, teman-teman. Kita hanya berusaha untuk meningkatkan probabilitas kita dengan segala macam cara dan ilmu yang ada di YouTube sana, dengan segala macam rules yang diterapkan oleh para trader sukses. Kita hanya berusaha untuk meminim, meminimalkan SL dan kita berusaha untuk meningkatkan probability. Itu aja. Itu sebenarnya. Gak ada yang lain. Ya, kita lanjut teman-teman. Sorry. Kita akan lanjut. Jadi, seperti ini ya cara menggambarnya ya. Begitu juga dengan market up ya. Jadi seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Dan seperti ini. Ini ada inducement. Seperti ini.
kemudian seperti ini, kemudian seperti ini. Ini adalah kita sebutnya inducement. Kemudian dia break, maka batas batas kita untuk menentukan ini masih uptrend adalah ini, teman-teman. Batas kita menentukan dia uptrend, dia masih uptrend adalah ini dan ini. Inilah lower high kita, lower high betul ya? Sorry, bukan lower high ya, higher low kita dan higher high kita. Suka balik-balik saya, higher high kita. Jadi market ini tetap akan uptrend ketika dia berada di dalam sini. Dia hanya akan downtrend, kemungkinan bisa downtrend ketika dia break sini, atau ketika dia break atas berarti dia melanjutkan uptrendnya. Gitu ya. Sampai sini ini masih gambar garis-garis, nanti kita akan ke live chart supaya teman-teman bisa lebih paham. Tapi sampai sini teman-teman paham nggak? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Coba teman-teman. Saya bebaskan teman-teman bertanya. Clear ya? Nah, di sini teman-teman clear. Nanti di real market mungkin teman-teman bingung. Itu teman-teman pahami dulu. Kita menggambar market structure ini, kita mau tahu di mana high high dan high low-nya. Kita mau tahu di mana batasnya. Nah, kalau seperti ini teman-teman, berarti lower high kita lower high kita lower high kita itu yang ini. Nah, kapan kita punya lower low? Ketika dia sudah membreak sebuah inducement. Ini inducement, berarti ini adalah lower low kita. Maka market tetap akan berada dalam downtrend selama masih berada di dalam range ini. Kita masih mau sell. Dan itu berat, dia akan tetap membreak ke bawah. Seperti itu. Inducement itu adalah sebuah pivot, teman-teman ya. Inducement adalah sebuah pivot. Saya akan hapus sedikit. Inducement itu sebuah pivot terakhir. Pivot terakhir. Kalau teman-teman punya melihat seperti ini, ada sebuah gerakan seperti ini di market, maka kita akan melihat pivot terakhir sebagai sebuah inducement. Pivot terakhir. Kenapa pivot terakhir? Karena disinilah kebanyakan orang akan berpikir ini adalah batas dari sebuah downtrend tersebut. Kenapa kita sebut ini inducement? Karena ini adalah batas terakhir. Sebagian besar orang berpikir bahwa ini adalah batas downtrend tersebut. Makanya, ketika dia sudah break, banyak orang berpikir bahwa downtrend sudah selesai. Padahal ini adalah inducement yang di break. Sehingga downtrend akan tetap berlanjut. Oke, seperti itu. Kita akan lanjut ke live chart. Pakai line chart, saya tidak menyarankan line chart sih teman-teman. Karena nanti saya jelaskan kenapa ya. Kenapa saya tidak menyarankan line chart. Nah, pertanyaan menarik nih. Setelah tahu lower high dan lower low, lower high dan high low, menentukan open price-nya gimana bang? Maksudnya open posisi ya. Ini teman-teman harus pisahkan materi ini sama materi open price ya. Ini dua metode yang berbeda. Oke? Ini dua metode yang berbeda teman-teman ya. Tapi teman-teman boleh menggabungkannya kalau teman-teman bisa. Sebentar saya akan share sebuah chart dulu. Oke, teman-teman bisa lihat ya chart saya. Bisa ya. Oke. Dari kemarin kan kita XAUUSD terus. Kayaknya kita mau pindah deh. GBP USD, XAUUSD. Coba saya enggak ya teman-teman ya. Kita pindah market dulu. Bentar, saya akan buka. Oke. Hmm,
Oke, sebentar ya. Sabar teman-teman. Saya akan membuka sesuatu. Mana dia? Hmm, oke. Mana dia? Nah, ini. View. Nggak mau ya, ada error kayaknya. Tunggu sebentar ya. Sabar. Hmm, oke, ini aja. Sip. Oke, ini dia. Nah, teman-teman, kita akan coba di market ini ya. Ini market apa sih? Nah, kita akan coba lihat di sini, teman-teman. Ini adalah Audi NZD ya. Audi NZD H1. Oke, teman-teman. Audi NZD H1. Nah, kita akan coba gambarkan ini ya. Kita pilih random aja. Kita akan coba menggambar market structure dari sini. Oke, teman-teman. Nah, gimana cara kita pertama kali menentukan market structure 2.0 dari blank chart seperti ini? Nah, pertama yang teman-teman lihat adalah di mana inducement di break. Ya, teman-teman lihat di sini. Di sini tidak ada inducement yang di break. Oh, oke, belum ada. Tidak ada inducement yang di break, teman-teman. Sampai di sini kita lihat ke kiri lagi, belum ada, belum ada. Sampai kita lihat, ini dia. Betul? Ini inducement di break di sini. Maka, ini menjadi lower low kita. Saya akan sambil annotate. Di sini menjadi lower low kita. Hmm. LL ya, lower low teman-teman. Hmm. Lower low. Oke, menjadi lower low kita. Kemudian mana higher lower high kita ini? Kenapa disebut dengan kenapa ini disebut dengan lower high? Karena seperti ini rule-nya teman-teman. Ketika ada lower low kita di break, kan waktu dia membreak ini menjadi lower low, low terendahnya. Nah, ini berlaku juga ketika lower low ini di break, maka kita akan lihat ke kiri, mana titik tertinggi sebelum membreak sebuah lower low ini. Maka ini menjadi titik higher low kita. Oh sorry, lower high. Saya terbalik-balik terus nih. Lower high. Berarti market tetap akan kita sebut sebagai market downtrend sampai dia bisa membreak, sampai dia bisa membreak area ini. Break and close ya teman-teman ya. Maksudnya break and close ya. Jangan salah. Jadi di market Audi NZD
H1. Ini masih downtrend. Nah, sampai sekarang ini, di mana kita bisa melihat terjadinya sebuah lower low lagi? Belum, teman-teman, karena dia belum membreak inducement. Kita lihat di mana inducementnya. Nah, inducementnya ada di sini, teman-teman. Teman-teman lihat ya, ini adalah sebuah trik untuk melihat inducement. Saya akan zoom in sedikit. Teman-teman lihat, ini kan break kan, oke, kita melihat di mana, kita mau cari inducement ya, inducement terdekat. Teman-teman, ini saya sebut dengan inducement. Ini. Teman-teman tahu kenapa? Karena dia break ini. Karena jika kita lihat detail, dia berhasil membreak high dari candle ini. Jadi teman-teman, inducement itu bukan hanya seperti ini. Ini bukan hanya seperti ini. Tapi kalau kita lihat ke dalam, jika sebuah candle di break high-nya, maka ini adalah inducement. Kenapa? Logikanya adalah berarti dia seperti ini. Gimana cara ngecilinnya ini? Saya butuh dia supaya lebih tipis. Nah, logikanya dia seperti ini turun, ini ke atas, dan dia turun. Makanya disebut inducement. Karena apa? Karena dia berhasil membreak ini. Dia berhasil membreak candle ini. Tipis ya teman-teman ya. Ya, dia sudah break candle merah. Bukan candle biru, candle merah. Jadi, ini adalah inducement kita. Ini adalah inducement kita. Nah, ketika ini berhasil membreak inducement, maka di mana kita entry? Kan itu pertanyaannya kan. Kita kan tahu nih, ini downtrend. Ini inducement sudah dapat. Di mana kita akan entry? Pertanyaan itu, di mana kita akan entry? Saya sudah bilang kemarin, ada 2 titik di mana kita bisa entry. Yang pertama adalah setelah break inducement pertama. Terakhir sama saya ya. Saya akan kecilin ini, gimana cara kecilinnya? Oke, itu yang pertama. Atau saya jangan di sini deh. Saya ketik di sini aja. Di MT5 aja. Pertama adalah setelah break inducement yang terakhir. Which is adalah ini. Jadi setelah dia break inducement ini, kita akan melihat di mana ada area support dan resist. Sorry, bukan support dan resistance, supply dan demand. Setelah dia break ini, ternyata area kita adalah ini. Oh, jadi aneh. Kotak aja lah ya. Saya kasih kotak yang lain, saya warnai lain. Saya warnai dia menjadi hitam. Nah, di kotak hitam ini kita bisa sell. Ini pertama. Kemudian, yang kedua kemarin saya bilang hanya saya share di VIP. Yang kedua adalah setelah
Engineering liquidity. Engineer liquidity. Di break. Yang mana engineer liquidity itu? Salah lagi. Kayak Kak ini. Nah, di sini dia. Oke, ini kedua. Engineering liquidity itu apa? Engineering liquidity itu adalah inducement terakhir sebelum titik lower high-nya. Lihat teman-teman. Inducement terakhir. Di mana teman-teman bisa melihat inducement terakhir di sini? Adalah di sini. Ini adalah inducement terakhir. Nah, di area ini antara low high sampai ke sini adalah area yang baik untuk teman-teman bisa melakukan sell. Jadi selalu ada dua area yang teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk sell jika dalam posisi downtrend seperti ini, yaitu adalah ini. Setelah break inducement terakhir, which is ini inducement, ini di areanya. Dan yang kedua adalah setelah engineer liquidity break. Engineer liquidity itu adalah inducement terakhir sebelum structure ini gagal atau structure ini di break. Karena ketika dia break sudah lower high ini, maka otomatis downtrend kita sudah invalid. Kita sudah berada dalam kemungkinan akan uptrend. Jadi, gimana teman-teman kalau teman-teman tidak melihat apa-apa di sini? Teman-teman jangan khawatir. Teman-teman bisa melakukan namanya zoom in. Lihat, masih belum. Nah, kita mau lihat di antara sini kan. Kita zoom in lagi. Di mana sebenarnya dia berada. Nah, ini teman-teman. Teman-teman lihat sesuatu di sini? Teman-teman bisa melihat sesuatu di sini adalah drop base. Drop. Ini sangat kecil areanya. Kalau teman-teman mau aman, teman-teman ambil di sini plus sampai ke pivot. It's okay. Kalau teman-teman mau aman. Karena kebetulan area di sini kecil. Itulah yang saya maksud. Dua area yang teman-teman bisa ambil. Yaitu setelah ini, inducement, dan setelah engineer liquidity. Apa itu engineer liquidity? Itu adalah inducement terakhir sebelum break structure. Kenapa disebut engineer liquidity? Engineer liquidity itu artinya kan liquidity yang dibuat. Ya kan teman-teman? Dibuat. Nah, ini sengaja dibuat oleh para market maker untuk kita. Jadi kita mau dia di break dulu, diambil semuanya, ini pertahanan terakhir. Diambil semuanya, baru dia akan downtrend kembali. Oke? Ada pertanyaan teman-teman? Paham? Kalau teman-teman tanya di mana sell dan di mana buy-nya, ya di situ. Dua area ini teman-teman harus pertimbangkan. Video kah? Video ini video. Maksudnya video apa lagi? Kalau teman-teman belum paham, teman-teman latihan terus. Saya akan kasih teman-teman beberapa contoh lagi. Ya, betul. Oh, maksudnya record. Ya, betul. Nanti Mbak Mel atau Mas Mel ini nanti PM, nanti saya kasih recordingnya. Ya, ada kok. Ya, Mbak Mel nanti minta recordingnya, PM aja, chat aja ke Rian, nanti saya kasih recordingnya. Karena ini hanya VIP, jadi tidak akan di-share ke grup edukasi. Ya, saya harap teman-teman bisa paham ya. Oke, slow. Kita kasih contoh lagi. Ini biarkan di sini. Mau pair apa coba? Selain gold. Coba jangan gold yang lain. Saya tiap hari muntah lihat gold. Coba mau pair apa? Saya kasih teman-teman. GJ boleh. Sebentar ya. Teman-teman sorry ya. Saya ke WC dulu sebentar ya.
Oke, saya kembali teman-teman. Bentar, saya buka chat GJ dulu. Kita GJ ya, karena tadi yang pertama request kan GJ. Sebentar. DWP JPY ya. Mana dia? Kok nggak muncul? GBP JPY. Ini lagi error nih, kenapa ya? Sebentar teman-teman, saya kesulitan membuka chart ini. Kok dia nggak mau muncul? Biasanya gampang. Kok udah diklik dia nggak mau? GBP JPY. Nah, ini dia. Load template. Oke, saya share screen dulu. Sebentar. Nah, ini dia GBP JPY kita. H1? Mau H1 atau time frame lain? GU. Kita GBP JPY dulu, nanti kita ke GU di sini. H1 kali ya. H1, oke. Nah, aduh. Oke. Ini adalah H1 GBP JPY. Ya. Oke. Kita mulai dengan melihat di mana inducement. Selalu seperti itu teman-teman. Di mana inducementnya? Inducementnya adalah, kita melihat di sini, ini tertinggi. Maka inducementnya adalah, dia belum break ini ya. Dia belum break yang paling tinggi. Jadi ini bukan yang paling tinggi teman-teman. Kita lihat masih ada yang tinggi di sini kan. Oke. Inducementnya adalah yang di sini. Saya hapus dulu ini. Ini adalah sebuah inducement. Oke. Karena dia di break ya. Nah, lihat di mana dia membreak inducement. Kita tentukan di sini inducement, dia membreak inducement di sini. Oke. Sorry teman-teman, kalau inducement itu tidak perlu break and close ya. Namanya juga inducement. Jadi dia shadow udah termasuk dengan break inducement. Ya. Yang perlu break and close adalah structure-nya. Nah, ketika kita sudah lihat bahwa dia sudah break inducement, berarti di sini adalah higher high kita. Di sini adalah high kita, higher high kita. Dan dia belum berhasil membreak higher high. Nah, kita jadi punya area di sini lower high, di sini higher high. Di sini menjadi lower high teman-teman ya, karena dia belum membreak. Sorry, saya jadi harus di sini belum jadi high, di sini belum jadi lower high karena dia belum berhasil membreak high yang ini. Oke teman-teman. Jadi selama dia belum membreak high yang ini, maka dia belum melanjutkan uptrendnya. Nah, kemudian kalau gitu di mana batas downtrendnya? Kan gitu pertanyaannya kan. Bukan batas downtrend, batas uptrendnya. Batas uptrendnya adalah, saya lihat di sini, ini, low-nya. Karena kita lanjutkan kan, ini adalah high, betul. Karena dia berhasil membreak inducement yang ini. Ketika dia break inducement yang ini, maka yang mana
Ketika dia break high yang ini, maka yang mana paling rendah ini. Nah, jadi struktur kita saat ini adalah higher high, ini adalah higher low. Jadi range kita bermain di antara ini sampai sini. Dia tetap akan kita consider sebagai uptrend selama dia belum membreak ini. Nah, posisinya sekarang pertanyaannya, ketika dia break ini, kan kita mau tahu kan, kapan kita harus entry. Ketika dia break ini, kapan kita mau entry, kapan kita langsung entry, enggak. Kita tunggu, nah ternyata terjadi inducement. Nah, kapan kita entry? Ketika inducement terakhir di break. Teman-teman lihat, ini inducement juga bukan ya? Ini hampir sih mirip inducement. Karena dia ini high, kemudian di break. Oke. Nah, oke, ini bisa disebut inducement juga. Kenapa? Karena dia sudah ini tinggi, tinggi, kemudian ada candle yang membreak tingginya. Jadi dia seperti ini. Oops. Dia sudah seperti ini tingginya, teman-teman, maksud saya ya, yang sudah membreak ya. Kemudian dia break low-nya. Jadi itu termasuk inducement. Jadi inducement kita adalah yang ini. Ini adalah yang ini. Inducement kita adalah yang ini. Oke. Nah, lihat teman-teman. Ketika inducement di break, kita mencari area supply dan demand di bawahnya, which is adalah ini. Bekerja ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin bingung, kenapa ini saya sebut inducement? Ada bingung nggak kenapa ini saya sebut inducement? Area ini. Ada bingung nggak? Coba, kalau ada bingung, biasa jelaskan sekali lagi. Ada bingung teman-teman, ini kenapa disebut inducement? Bingung, oke. Karena gini teman-teman, inducement itu kan adalah model yang seperti ini kan. Oke, ini adalah inducement. Nah, ini kenapa disebut inducement? Saya akan hapus kotaknya ya, biar teman-teman bisa lebih clear melihat. Hapus kotaknya, saya zoom in. Saya hapus dulu. Saya zoom in sedikit. Nah, kenapa ini saya sebut dengan inducement, teman-teman? Karena ini kan sebuah high. Betul, dia high. Ada sebuah candle yang paling tinggi di antara ini. Inilah candlenya kan? Betul nggak? Ini adalah candle tertinggi. Nah, ketika sebuah candle tertinggi, low-nya di break oleh candle lain, maka ini dia jadi seperti ini. Mereka sama seperti yang tadi kan, seperti ini. Lain halnya jika dia seperti ini. Jika dia seperti ini, maka ini bukan inducement. Tentu jangan salah ya. Ini anggapnya candle bullish-nya, kemudian dia terjadi candle seperti ini, kemudian terjadi candle seperti ini, kemudian dia break ke atas ini. Justru ini bukan inducement, teman-teman. Walaupun ya modelnya seperti ini. Kenapa? Kita hanya mengconsider inducement terjadi ketika ada sebuah candle yang high dan low-nya, yang kalau dalam uptrend, yang low-nya berhasil di break oleh candle lain. Kenapa ini tidak disebut inducement? Karena candle ini low-nya tidak pernah di break oleh candle lain. Kecuali candle yang ini dia nge-break low-nya dengan misalnya dengan shadow di sini. Maka ini terjadi inducement. Ini menjadi inducement. Tapi karena ini tidak pernah membreak low-nya, tidak pernah membreak low yang ini, saya ya. Low ini tidak pernah di break oleh candle di dalamnya, maka ini bukan inducement. Dia hanya one leg. Hanya one leg saja. Dia tidak seperti ini.
Paham nggak teman-teman? Agak susah menjelaskannya ya. Bingung ya. Tunggu saya gimana cara menjelaskan biar teman-teman bisa paham ya. Hmm, tunggu saya cari contoh deh. Ya, biar teman-teman bisa clear ya. Saya cari contoh sebentar. Kita cari contoh di belakang-belakang sini dulu ya. Kita coba yang hiraukan yang tadi dulu ya. Saya cuma menjelaskan dulu. Apa maksud saya candle yang break sama yang nggak break. Sebentar, kita coba cari dulu. Hmm, saya coba cari dulu teman-teman yang sabar ya. Saya mau menjelaskan teman-teman ini. Biar teman-teman paham. Biar nggak salah kaprah gitu. Hmm. Nah, ini teman-teman. Ini contoh yang bisa mungkin ya. Ini teman-teman pikir ini inducement atau bukan? Tiga candle ini. Tiga. Tiga candle ini inducement bukan? Bukan. Nah, itu bisa teman-teman. Kenapa bukan? Karena high dan low candle ini tidak pernah di break oleh candle yang ini. Ataupun candle yang ini. Ataupun candle yang ini. Nah, karena tidak ada low dari candle-candle sebelumnya yang membreak. Jadi gini, tidak ada candle yang candle setelahnya itu membreak low dia. Itu maksudku. Itu maksud saya seperti itu, teman-teman. Tidak ada, nah seperti ini. Ini dan candle yang ini bukan inducement. Karena dia tidak pernah membreak ini. Tapi ini dengan ini menjadi inducement. Karena dia low yang ini, low candle sebelumnya di break oleh candle setelahnya. Itu maksud saya. Itu cara menjelaskan yang paling bagus. Yang paling simple. Saya jelaskan, saya cari lagi ya. Jadi candle sebelumnya itu, low-nya itu tidak di break oleh candle setelahnya. Saya cari lagi sebentar. Saya penasaran nih, buat teman-teman paham soalnya. Nanti saya tanggung jadinya, kalau enggak. Saya akan cari sebuah candle yang sebenarnya inducement, tapi bukan inducement. Sabar ya, bear with me teman-teman. Bear with me, please. Be patient, wait a minute. Hmm, ini inducement, ini juga inducement, karena hanya di break oleh candle setelahnya. Mana ya, kok jalan cari susah ya? Jalan nggak dicari banyak munculnya. Nah, ini bukan inducement teman-teman ya. Karena dia tidak, karena low ini tidak pernah di break oleh candle yang ini. Ini juga bukan. Karena low yang ini tidak pernah di break oleh candle sebelumnya. Ini juga bukan, makanya dia segaris. One leg. Saya cari lagi. Kita scroll sampai dapat. Nah, ini inducement teman-teman. Kenapa? Karena high yang ini di break oleh candle sebelumnya, setelahnya. Kan jadinya dia gini, turun terus dia naik. Betul kan? Karena high yang ini di break oleh candle yang setelahnya. Ini inducement teman-teman. Ya, setelah inducement di break langsung drop. Ini asal aja sih. Jadi setelah inducement di break kita lihat ada supply dan demand di atasnya, ini areanya. Sentuh langsung drop. Ini asal-asal aja. Lihat nih, lihat saya teman-teman. Saya cuma salah-salah aja dapat. Bener kan? Ini bekerja teman-teman. Teman-teman kalau mau pakai sistem ini bisa kok. Digabungkan open price bisa banget. Lihat inducement, kemudian teman-teman lihat langsung drop. Break inducement langsung drop. Oke? Nanti kita cari lagi ya teman-teman sambil jalan lah ya. Kita teruskan dulu yang tadi. Udah jauhan soalnya. Nah tadi. Jauh kali scrollnya. Hmm. Ya. Ini inducement teman-teman ya. Kenapa? Karena low dari candle inilah candle paling tinggi kan. Low dari candle ini di break oleh candle setelahnya. Makanya ini disebut inducement. Ketika area inducement ini di break, maka kita mencari area support dan demand, supply dan demand di bawahnya. Ini hop langsung
langsung take profit. Ya, satu kali bekerja, dua kali bekerja, shadowing, artinya collecting, langsung bekerja. Ya, nah ini Mas GJ H1 masih uptrend sampai kapan? Sampai dia berhasil membreak ini sebagai higher low-nya, dan dia akan continue high uptrend ketika dia bisa membreak higher high-nya. Oke, kapan kita bisa membeli lagi? Di mana engine liquidity-nya, teman-teman? Engine liquidity-nya itu ada di sini. Itu adalah induction terakhir sebelum lowest low, paling rendah. Ini adalah engine liquidity. Dan kemudian kalau teman-teman bisa buy di area ini, di area sekitar sini, sampai ke bawah sini, maka itu adalah high probability setup. Terus gimana kalau ada area di sekitar sini? Di antara ini dan ini. Ini menjadi low probability area. Halo? Teman-teman masih dengar saya? Ini menjadi low probability area. Apakah ini bisa bekerja? Bisa. Masih bisa bekerja. Tapi low probability. Nah, itulah kenapa saya bilang setiap metode punya probabilitasnya masing-masing. Kalau teman-teman lihat, saya bilang tadi ini adalah area yang low probability kan. Ini adalah area yang low probability. Jika menggunakan aturan rule market structure 2.0. Tapi kalau teman-teman menggunakan market structure yang tradisional, maka ini adalah area yang bagus. Kenapa bagus? Rally base rally, di sampingnya ada drop, ada sub resistance yang di break. Dan di atasnya ada liquidity. Ada sebuah, ini materi yang kemarin-kemarin, ingat ya teman-teman ya. Ini menjadi area yang bagus. Menjadi area high probability. Tapi, sesuai dengan metode yang ini, maka ini menjadi low probability. Itulah kenapa saya bilang, teman-teman jangan terlalu suka mencampur adukan semua metode jadi satu. Jadi teman-teman bingung. Karena seperti yang dikatakan guru saya, setiap metode itu punya probability-nya masing-masing. Semuanya hanya tinggal probabilitas. Ya. Jadi teman-teman pakai market structure yang tradisional, teman-teman akan melihat ini sebagai area yang bagus sekali. Kenapa? Karena dia ada resistance become support, kemudian di atasnya ada liquidity. Apa itu liquidity? Berarti orang banyak yang mau sell di sini, betul ya? Maka ini adalah area yang bagus. Ketika dia drop ke sini, kita bisa buy. Tapi sebagai metode 2.0, market structure 2.0, maka ini menjadi low probability area, yang high probability adalah di bawahnya, di sini. Setelah engineering liquidity. Gitu. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Paham? Gimana teman-teman? Bingung? Gak ada yang chat soalnya. Bingung kayaknya ya. Gak apa-apa, kalau teman-teman bingung, teman-teman minta rekamannya, saya akan kasih, teman-teman bisa pelajari lagi. Oh, line chart nggak dianjurkan. Itu karena gini teman-teman, line chart itu tidak akan bisa membaca yang saya bilang tadi. Yaitu candle setelahnya membreak candle di bawahnya. Biasanya nggak muncul sih ya. Sebaiknya teman-teman pakai ini, pakai candlestick, karena teman-teman bisa melihat area, kemudian teman-teman bisa melihat yang tadi ya, yang candle setelahnya membreak candle sebelumnya. Ya, nanti rekamannya minta aja, saya akan kasih satu-satu. Iya, betul. Mas Jeffrey, peluang market structure 2.0 itu, jadi kita harus mapping beberapa pair, dan kita lihat mana pair yang sudah sampai ke area kita. Jadi kita harus menunggu. Betul, betul sekali. Market structure 2.0 ini adalah strategi atau metode untuk kita bisa sabar menunggu. Karena kita sabar menunggu dia turun. Contohnya, seperti GJ ini. Ketika dia break ini, kita harus menunggu dia buat, apa kita langsung entry? Enggak.
kita tunggu dia buat inducement dulu. Setelah inducement terjadi, kita akan memark inducement itu dan melihat area di bawahnya. Jadi prosesnya lama, tapi ya rewarding, karena jika teman-teman bisa lihat ini inducement, dia respon sedikit, kemudian dia langsung matikan inducementnya, langsung habis. Kenapa ini bekerja teman-teman? Karena betul seperti prediksi para market maker, ada yang beli di sini, ada yang membeli di sini, ada yang buy di sini. Kenapa harga bisa naik? Karena ada yang buy di sini. Nah, disitulah market maker menghancurkan mereka semua, menghancurkan para buyer ini, langsung dibawa ke bawah, langsung sell semua mereka di sini. Nah, ternyata area setelahnya, yang setelah inducement justru bekerja dengan baik sampai ke atas, gitu. Itu teman-teman. Berarti engine liquidity harus di atas hello. Maksudnya? Ya betul. Engine liquidity itu harus di atas sini. Engine liquidity adalah area inducement terakhir sebelum higher low. Kita inducement terakhir sebelum higher low adalah ini. Kenapa tidak ini, Bang? Ini oke, ini juga bisa sih. Tapi ini di bawah sini sudah langsung higher low-nya. Jadi sudah nggak dapat areanya. Jadi ini adalah engine liquidity-nya. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai area buy kita justru. Area buy kita adalah ini justru. Ini adalah area buy kita. Dari sini sampai ke bawah sini. Ini adalah area buy kita nanti. Di bawah engine liquidity. Gitu. Saya jujur aja kurang melihat news ya teman-teman. Karena bagi saya news itu hanya sebuah katalis. Guru saya bilang news adalah sebuah katalis untuk membawa harga kemana dia harus kemana dia seharusnya berada hanya dengan lebih cepat. Paham maksud saya? Jadi memang harga itu sudah harus memang ke sana. Cuma news membuat dia menjadi lebih cepat. Jadi news itu hanya katalis. Harga tetap akan ke sana anyway, tapi dia news maka jadi lebih cepat gitu aja sih. Jadi teman-teman jangan pusing sama news sih kalau saran saya. Cuma kelemahannya kalau kita trade news itu biasanya banyak slippage teman-teman. Banyak terjadi slippage. Ketika kita pasang di sini, dapatnya justru bukan di harga segitunya. Ya kita buy nih di harga 1000. Kita justru nanti kena buy-nya di atasnya. Satu satu misalnya. Itu kan kita udah rugi. Nah, kita udah buy ke atas gitu. Itu sih. Jadi saya sarankan buat teman-teman pemula hindari open posisi pada saat news. Ya, apa ini news besar tuh kayak CPI, kayak FOMC, kayak NFP, itu sebaiknya ya teman-teman mending teman-teman main Mobile Legend deh daripada trading news. Oke, ya betul. News membuat spread melebar. Itu kelemahannya juga. Selain slippage karena spread, selalu pakai sebutin. Karena spread melebar ketika news. Itu yang membuat kita sebaiknya menghindari news. Bukan berarti news itu tidak baik, teman-teman. News itu justru baik ketika sudah, misalnya, kita sudah open posisi di sini. Dan di sini, ketika news, kalau memang harga harus naik, ya kita akan lebih cepat TP, teman-teman. News itu mempercepat gerakan market kemana dia memang seharusnya berada, gitu ya. Oke ya, TP-nya sebenarnya TP-nya teman-teman ambil TP-nya di high-nya ya di sini. Kayak ini kalau teman-teman dapat misalnya tadi kalau misalnya teman-teman kemarin-kemarin dapat posisi di sini, ya TP-nya di sini teman-teman, di high-nya di sini. Nah, ini pas kan kena high-nya langsung drop lagi. Terus ini apa? Kayak ini. Ya, ini bukan apa-apa teman-teman. Ini hanya market noise. Hanya ombak riak-riak di pasar. Anjay. Hanya riak-riak. Tidak perlu diperhatikan. Ini hanya riak-riak. Bisa tetap fokus pada yang sudah kita gambar time frame di H1. Apakah ini berguna di time frame kecil? Bisa jadi.
Jadi di time frame H15 ini adalah structure-nya. Kan gitu. Kan udah saya bilang, setiap time frame, setiap metode punya probabilitasnya masing-masing. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Gitu. Oke. Jadi time frame TP-nya di sini, SL-nya selalu ya di bawah beberapa pips dari area. Teman-teman kebetulan pasang SL di sini ya nggak kena. Ya, gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman dapatkan posisi di sini, wah ini kalau teman-teman antri di sini dan dia bekerja, teman-teman bisa aim sampai ke sini teman-teman. Jauh, profitnya banyak. SL-nya segini, TP-nya ke atas. Tapi, yaitu buat teman-teman yang berani nahan ya. Karena tren itu, tren tends to continue. Tren itu kemungkinan besar akan lanjut. Makanya kalau kita lihat seperti ini, kemungkinan besar dia akan beri ke atas. Ada ada nggak kemungkinan dia ke bawah? Ada. Tapi lebih besar kemungkinan dia ke atas. Seperti itu. Ya. Oke. Udah jam 9 lewat. Rekening VIP, saya kasih bonus. Saya akan analisa satu lagi. GU. GU ya. Semangat saya malam ini. GU. Kita buka GU, teman-teman. GBP USD. Masih tuntun belum ngantuk kan? Atau udah ngantuk? Udah ngantuk kita sudahi ini. Nggak jadi. Udah ngantuk belum? Belum. Oke, satu lagi ya. GU. Last one. GU H1. Kita lihat dia seperti ini ya, high ya. Nampak ya jelas ya, ini paling tingginya ya. Paling tingginya. Kemudian kita lihat inducementnya mana. Inducementnya adalah ini. Di break udah. Berarti dia valid menjadi higher high. Ya. Valid higher high di sini. Karena inducementnya sudah di break. Nah, lihat teman-teman. Di sini tidak bekerja. Gagal. Area ini gagal. Setelah inducement dia gagal. Ya. Makanya tidak 100% juga. Tidak ada yang 100% makanya. Ini area SL. Kalau teman-teman follow GU SL. Ini areanya. Dan inducement kita akan buy setelah inducement. Ternyata dia nggak naik lagi, dia SL. It's okay, SL. Nah, kemudian kita lihat mana high yang di break oleh market. Oh, ini jauh nih high-nya, teman-teman. High-nya adalah ini. Ya, nggak ada yang break inducement di sini ya. High-nya adalah ini. Kemudian low-nya mana? Saya lihat dulu sedikit, sebentar. Lihat, nih nggak ada. Ini high ya, betul ini. Nah, ini sangat uptrend ya teman-teman ya. Karena lower high-nya yang ini. Jadi kita consider dia uptrend sampai dia break ini. Nah, di mana area selanjutnya kita bisa buy? Di sekitar sini. Kenapa? Karena dia membreak inducement di sini. Jadi ini adalah uptrend yang sangat uptrend. Ini kurang jelas sih sebenarnya karena terlalu besar ya trennya ya. Inilah high-nya yang di break. Ketika dia break high, kita lihat mana yang paling rendah. Ini dia. Inducement-nya di sini. Dia gagal. Nah, kita akan buy di sini. Coba kita lihat, jangan pair GBP, pair yang lain. Saya akan bukakan teman-teman misalnya pair USD CHF misalnya. Satu lagi ya. Biar teman-teman jelas nih. Saya mau teman-teman jelas melihatnya. Untuk satu lagi. Saya akan bukakan teman-teman file GBP USD CHF kayaknya. Atau USD JPY CHF aja. Oke, USD CHF template.
Oke, kemudian saya akan share screen. Saya akan share screen, teman-teman. Sebentar, portion of the screen. Oke, ini dia. Kita lihat ya, kita akan gambar. Nah, ini lebih clear nih kayaknya. Nampaknya lebih clear. Bisa dianalisa dengan baik. Nah, ini teman-teman baru saja break. Nah, kalau kita lihat di sini, yang mana inducement-nya? Inducement-nya adalah, nih, jelas ya. Kita lihat yang paling bawah, yang paling low adalah ini, yang paling rendah kan. Nah, kita lihat apakah dia sudah break inducement. Ini inducement-nya jelas ya. Ini inducement. Dia sudah break inducement, maka valid menjadi apa di sini? Menjadi lower low ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ke atas, mana high-nya yang berhasil break inducement ini. Berarti ini adalah downtrend, ini adalah lower high, ini adalah lower low. Nah, kita mau entry di mana? Pertama adalah setelah inducement pertama di break. Ini setelah inducement pertama di break ini ya. Nah, berarti kita akan entry sekitar sini setelah dia membreak ini. Nah, profit teman-teman. Profit. Kita lihat. Apa yang ada di sini? Teman-teman bingung kenapa dia bisa mantul di sini. Kita akan drop down ke chart-chart sampai ke M kecil. Oh, ternyata nggak nampak ya. Nggak nampak dia. Meskipun sudah M1, dia masih nggak nampak kenapa dia bisa turun. Oke. Di sini ada sesuatu ya. Nah, juga bisa. Inducement, dia kena support become resistance. Oke. Sekarang di sini, di mana posisi kita selanjutnya akan melakukan sell? Ini adalah engineering liquidity. Maka kita akan sell di sini. Di higher lower high-nya. Kita akan sell di lower high. Sell di lower high. Oke, ini downtrend ya untuk ISTCHF. Gitu. Ya, ada imbalance bisa juga. Oke. Saya kira sekian dulu teman-teman. Sudah 17 menit, sudah malam. Ini rekamannya teman-teman bisa dapatkan nanti. Jika teman-teman mau chat saya, nanti saya akan kasih rekamannya. Jika teman-teman punya feedback, bisa saya minta feedbacknya teman-teman kalau teman-teman merasakan manfaat malam hari ini. Silakan teman-teman feedbacknya. Ya, untuk recordingnya teman-teman bisa minta, nanti saya akan berikan, karena ini adalah VIP, jadi tidak akan di-share secara publik. Hanya yang minta. Silakan teman-teman PM, akan saya berikan. Oke? Selamat malam teman-teman, saya berharap live kita malam hari ini yang lebih dari sejam untuk VIP, karena ini khusus. Bermanfaat untuk teman-teman semua, memberikan pencerahan. Saya harap teman-teman tetap bisa semangat, bisa trading, kita profit bareng-bareng. Oke? Selamat malam teman-teman.